Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pelajaran yang akan kita bahas nanti, dan semoga bisa menjadi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada materi yang sebelumnya yakni hardware, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya yaitu komponen sistem komputer yang kedua dan ketiga, yaitu software dan firmware. Langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, kita sudah sering mendengar mungkin apa itu software, dan mungkin ada yang baru dari pemahaman kalian yaitu firmware. Nah, komputer selain hardware harus ada software, dan yang ketiga adalah firmware. Baru komputer itu nanti akan bisa berjalan efektif dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian software itu apa. Nah, software adalah sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan berbagai komponen pada hardware yang memiliki sifat maya atau tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, atau gampangannya adalah tidak bisa kita lihat keberadaannya, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya, khususnya bagi usernya. Itu adalah software. Jadi sebuah perangkat operasi kerja dalam sebuah sistem komputer di mana kita tidak bisa melihat, meraba, melihat bentuk fisiknya, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Fungsi software, secara utama, fungsi software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Yang pertama, mempunyai fungsi dasar, yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Di sini maksudnya hardware yang ada dalam sebuah komputer tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa terhubung antara satu dengan yang lain tanpa kehadiran sebuah software. Di mana software ini yang akan mengatur antara hardware yang satu dengan yang lain agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Misalnya monitor, printer, keyboard, kemudian mouse, dan beberapa hardware yang lain, mereka akan bisa menjalankan fungsinya setelah sebuah perangkat tersebut diinstal sebuah software atau dipasang sebuah software perangkat lunak. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak yang lainnya dengan hardware pada komputer. Misalnya kamera, webcam itu akan bekerja jika ada aplikasi yang mendukung pengoperasian software tersebut. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software yang lainnya ke dalam bahasa mesin atau biasa disebut bahasa assembly sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Nah, pada intinya fungsi software adalah membuat sebuah sistem komputer, terutama hardware, agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Menghubungkan antara hardware yang satu dengan yang lain agar bisa berintegrasi atau bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah perintah pada sebuah komputer untuk mendapatkan hasil proses yang kita inginkan. Jadi tanpa software, maka hardware tersebut tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berfungsi. Yang kelima, software dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer dengan bersama dengan pengertian yang sebelumnya. Selanjutnya, klasifikasi pengelompokan software. Nah, ada dua. Yang pertama, software berdasarkan distribusinya, kemudian berdasarkan jenisnya. Kita lihat rinciannya. Yang pertama berdasarkan distribusinya. Yang pertama freeware. Free itu bebas atau gratis, ware itu perangkat.
yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Jadi oleh programmernya atau produsennya, freeware ini digratiskan agar bisa dipakai bagi orang yang membutuhkannya. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap atau tidak maksimal, karena biasanya adalah sebagai perangkat lunak promosi. Terus adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Jadi ini adalah bentuk software yang digratiskan, tapi akan ditampilkan iklan sebagai syarat untuk menggunakan software tersebut. Spyware, kita tahu bahwa kejahatan di dunia komputer itu tidak terlepas dari perangkat lunak atau software yang satu ini, spyware. Ini dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software ini banyak disalahgunakan, misalnya mencuri data, kemudian memata-matai komputer yang lain. Ini bentuknya adalah spyware. Open source. Open source ini adalah software yang kode sumbernya dapat dibuka atau dirubah-rubah, ditingkatkan atau biasanya disebut oprex. Nah, biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis. Misalnya Linux. Itu adalah salah satu aplikasi open source di mana ketika kita merubahnya, kita tidak akan disalahkan di hadapan hukum. Karena kita diperbolehkan untuk memodifikasinya. Yang terakhir adalah shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya dengan fitur terbatas. Ini juga hampir sama dengan freeware, cuma shareware itu adalah perangkat lunak ini akan dibagikan secara gratis dan mempunyai tenggang masa waktu. Misalnya 7 hari, 3 hari, 30 hari. Biasanya maksimal rata-rata shareware ini 30 hari. Lanjut, software berdasarkan jenisnya atau operating system, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, DOS, kemudian di situ ada Android dan seterusnya. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman atau programming language, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program aplikasi komputer, atau bisa dengan kata lain adalah bahasa pemrograman adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi yang lain. Misalnya game, misalnya pemrograman, atau yang lain. Selanjutnya aplikasi program atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software presentasi, kemudian software untuk membuat desain, software untuk menganalisis, software database, dan banyak lagi. Nah, program aplikasi ini pasti akan terinstall dalam sebuah komputer. Misalnya mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak mungkin semua software aplikasi kita masukkan ke dalam sebuah komputer. Karena kalau kita tidak butuh, ya jangan kita install, karena akan menghambat kinerja dari sebuah komputer. Oke, contoh operating system. Sistem operasi yang ada saat ini mungkin sudah berkembang sangat banyak. Yang pertama Linux, ini bentuknya adalah open source atau bisa dirubah-rubah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan seseorang. Yang kedua Windows, yang banyak kita pakai, yang berlogo jendela itu. Terus DOS, Disk Operating System. Ini biasanya dalam Windows itu sudah ada DOS-nya. Selanjutnya Mac OS atau komputer besutan Apple ini operating systemnya menggunakan Mac OS dan hanya bisa digunakan pada hardware produk dari pabrikan Macintosh atau Apple. Terus Android. Operating system ini ditanam di smartphone atau ponsel pintar, sehingga Android ini sekarang banyak digunakan
di berbagai merek ponsel. Android ini besutan dari Google, di mana saat ini menjadi salah satu operating system yang paling banyak digunakan pada smartphone. Selanjutnya Unix, ini mungkin sudah lama. Ada lagi Java untuk HP yang terdahulu dan juga Symbian. Ini adalah untuk ponsel-ponsel yang belum berkategori smartphone. Contoh programming atau programming language atau bahasa pemrograman. Aplikasinya mungkin bisa Visual Basic, Visual Studio, kemudian Visual Fox Pro, ada Python, Turbo Pascal, bahasa C++, Java, PHP, HTML, dan masih banyak sekarang pemrograman yang baru yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Contoh aplikasi program atau program aplikasi. Di sini ada aplikasi Office perkantoran, misalnya Microsoft Office, kemudian OpenOffice, MiObi, dan lain-lain. Dan di sini mungkin yang paling banyak kita gunakan adalah Microsoft Office yang sampai saat ini paling populer secara online menggunakan Office 365. Kalau OpenOffice mungkin bisa ditanam di operating system open source atau biasanya dipakai oleh Linux dan bentuknya adalah gratis. Kemudian aplikasi desain, misalnya Corel Draw, Photoshop, Freehand, 3D Max, dan banyak lainnya yang khusus digunakan untuk desain gambar. Kemudian ada aplikasi video editing, misalnya kita menggunakan Adobe Premiere, Adobe After Effects, Windows Movie Maker, dan pada smartphone atau pada OS yang berbasis Android ada Filmora, KineMaster, dan banyak sekali yang lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Dan yang bersifat gratis pasti mempunyai berbagai macam fitur yang telah dibatasi. Ada lagi aplikasi pemutar video. Jika kita ingin mendengarkan musik, kita ingin melihat video, maka kita bisa menggunakan Windows Media Player yang sudah bawaan oleh Windows. Kemudian kita bisa menambahkan GUM Player, MPC Star, Winamp, dan sebagainya. Kemudian ada antivirus. Ini aplikasi yang mungkin harus ada pada sebuah sistem operasi. Antivirus ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menangkal program-program jahat yang sifatnya merusak pada komputer kita, yang biasa disebut virus komputer. Nah, misalnya ada Avast, Smartaf ini buatan Indonesia, ada McAfee, ada Norton antivirus, kemudian kalau pada sistem operasi Windows, ini sudah ada yang namanya Windows Defender. Ini sebagai backup dari antivirus yang bawaan dari Windows. Kemudian juga aplikasi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh aplikasi yang banyak diinstal di komputer adalah aplikasi browser. Browser ini bisa Chrome, Opera, kemudian Brave, kemudian ada UC Browser, baik pada sistem aplikasi yang ada pada laptop atau PC maupun pada smartphone kita. Nah, aplikasi ini jika ingin kita tanam pada komputer kita, otomatis kita harus memilihnya dengan baik dan benar. Jangan sampai aplikasi yang tidak kita gunakan terus kita install, kita biarkan, otomatis nanti akan membuat komputer kita penuh. Maka kinerjanya juga akan menurun. Nah, pemilihan program aplikasi ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, juga dengan spesifikasi komputer atau alat yang kita pakai. Entah itu HP, entah itu laptop maupun PC komputer atau desktop itu. Maka kita harus menyesuaikan aplikasi mana yang harus kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang software, yang selanjutnya adalah brandware. Apa sih brandware itu? Brandware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dengan kata lain, brandware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Biasanya disebut adalah user atau pengguna komputer. Di sini brandware unsur utama adalah manusia. Manusia yang menggunakan dan yang memproses, mungkin memasukkan instruksi
yang nantinya bisa menghasilkan hasil output yang diinginkan. Nah, brainware ini dengan kata lain adalah manusia atau pengguna. Oke. Fungsi brainware secara umum, yang pertama sebagai programmer. Tugas utama seorang programmer adalah membuat program yang dibutuhkan dalam sistem komputerisasi. Ini adalah sebagai tenaga ahli yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Karena dengan adanya programmer ini, maka terciptalah aplikasi-aplikasi yang nanti kita butuhkan. Nah, selain itu, programmer juga dapat berperan sebagai pihak yang menjaga keamanan dari sebuah komputer. Yang kedua, sebagai admin atau administrator. Seseorang memiliki tugas dan kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta program yang dijalankan pada sebuah komputer maupun jaringan dalam sebuah perusahaan. Pada umumnya, admin ini adalah seseorang yang diserai untuk mengelola akses sebuah sistem komputer yang ada dalam suatu tempat. Nah, ada juga yang disebut dengan database administrator. Ini yang bertanggung jawab terhadap sistem database atau penyimpanan data perusahaan atau instansi yang mengatur, mengelola, dan menyimpan sebagai arsip perusahaan yang tidak boleh hilang atau tidak boleh bocor. Yang kedua, sebagai operator. Operator adalah menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem, kemudian menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Ini tugasnya di bawah administrator, yaitu operator. Dia mempunyai akses terbatas untuk menjalankan sebuah sistem komputer pada suatu tempat. Jenis-jenis brainware, ada programmer, operator komputer, teknisi, konsultan, trainer, project manager, graphic designer, sistem analis, spesialis jaringan, database administrator, dan terakhir adalah user. Nah, komponen brainware di sini ada beberapa di mana nanti brainware ini akan terbagi sesuai dengan kemampuannya. Ini kita lihat ada hardware engineering, ada software engineer, kemudian network engineer, ada operator, ada teknisi. Nah, masing-masing ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Coba kita lihat pengertiannya. Oke. Hardware engineer. Hardware engineer adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perangkat keras komputer. Mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan metodik atau teknik baru dalam pembuatan hardware. Nah, dengan harapan nantinya mereka akan menghasilkan produk baru yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Nah, hardware engineer ini mereka biasanya ahli dalam bidang hardware, menciptakan penemuan baru, misalnya hard disk terbaru, bagaimana lebih cepat, kemudian menemukan mouse yang mempunyai fitur yang lebih canggih, keyboard yang bagus, kemudian monitor yang lebih baik. Itu mereka tugasnya adalah hardware engineer. Mereka menciptakan atau menemukan hardware atau alat-alat yang baru. Selanjutnya adalah software engineer. Software engineer adalah seseorang atau sekelompok yang memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang perangkat lunak atau aplikasi komputer. Nah, mereka bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan teknik-teknik baru di bidang aplikasi komputer, yaitu menemukan software baru, membuat aplikasi-aplikasi yang lebih mendukung dengan kebutuhan yang saat ini. Adalah mereka software engineer, biasanya lebih lekat dengan programmer. Selanjutnya, network engineer. Brainware yang satu ini adalah orang yang akan merancang teknik baru dalam bidang networking atau jaringan. Mereka akan bertugas bagaimana membuat sebuah jaringan yang lebih efektif, efisien di suatu tempat. Dan keberadaan network engineer ini sangat diperlukan karena untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain agar bisa saling berhubungan, saling berkirim dan menerima data. Network engineer ini sangat dibutuhkan dalam suatu tempat. Contohnya adalah bagaimana mereka membuat sebuah jaringan dengan koneksi yang bagus
sehingga bisa online, sehingga bisa diakses dimanapun, dan bisa bertukar informasi dengan siapapun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah operator. Operator komputer bertanggung jawab mengolah data yang berhubungan dengan sistem yang berhubungan dengan komputer. Operator tersebut harus mengikuti instruksi apa yang ditetapkan dalam rule book atau ketentuan yang sudah disusun oleh sebuah programmer tadi. Jadi di sini operator itu bertugas menjalankan suatu aplikasi, kemudian memeliharanya sesuai dengan arahan seorang programmer atau orang-orang yang membuat program dari perangkat lunak tersebut atau sistem komputer tersebut. Selanjutnya teknisi. Teknisi ini pada intinya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam perbaikan. Dia harus bisa maintenance atau perbaikan mengenai segala jenis permasalahan sebuah komputer. Nah, seorang teknisi ini harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas, terutama tentang troubleshooting atau permasalahan-permasalahan pada komputer, biasanya disebut error. Komputer kita error, maka yang bisa membetulkan yang seharusnya adalah teknisi komputer. Mereka harus bisa menemukan cara menyelesaikan masalah, memperbaiki sistem, baik hardware maupun software dalam sebuah komputer. Nah, teknisi ini akan memiliki beberapa spesialisasi tergantung dari bidang yang akan didalami. Misalnya teknisi jaringan, maka dia akan mahir dalam memperbaiki, membangun, kemudian merawat sebuah jaringan. Teknisi hardware, dia harus mampu memperbaiki hardware yang rusak, kemudian menganalisis mana yang harus diganti, mana yang harus diperbaiki, itu adalah teknisi hardware. Komponen brandware juga dapat dibedakan menjadi dua jika dilihat dari platformnya. Yang pertama, network platform atau berdasarkan bidang jaringan. Ada administrator, backup operator, network config, operator, power user, remote desktop, kemudian replikator, user, guys, debugger user, dan help service group. Nah, ini adalah brandware berdasarkan platform network atau platform jaringan, bidang jaringan. Selanjutnya adalah berdasarkan web platform. Yang pertama, analis sistem, programmer, dan operator. Ini berdasarkan web platform atau berdasarkan bidang web. Ada analis sistem, programmer, operator. Jadi, pada kesimpulannya adalah software dan brandware itu harus ada dalam sebuah sistem komputer. Di mana software ini intinya pada umumnya adalah aplikasi atau sebuah instruksi yang harus ditanam di sebuah sistem komputer untuk menghubungkan antara hardware yang satu dengan yang lain agar dapat berfungsi sebagaimana fungsinya masing-masing. Terus brandware itu harus ada karena jika ada software, kemudian ada hardware tapi tidak ada yang menjalankan, maka komputer tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang kita harapkan. Jadi itu adalah pengertian secara singkat tentang bagaimana software dan apa juga dengan yang disebut dengan brandware. Oke, sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, tetap semangat untuk belajar dan menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.